Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Khofifah Indar Parawangsa selaku Ketua Umum Muslimat NU sekaligus Ketua Badan Pembina Yayasan Hikmat Muslimat NU. Yang kami hormati Ibu Nyai Mahfudhah Ali Ubaid selaku Ketua Hikmat NU Pusat. Ibu Ketua Periodik Muslimat NU, Ibu Dr. Haja Erna Sofihara yang telah memberikan tadi sambutan dan semangatnya, beserta jajaran pengurus harian, pengurus muslimat keseluruhan, juga pengurus YPM, YKM, YHM, Ingkopan yang selalu mengikuti acara Hikmat. Yang terhormat Ibu-Ibu pengurus Hikmat Muslimat NU, dari tingkat pusat sampai PCI, sampai ranting, serta jajarannya, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa sama-sama silaturahim dalam rangka mencari ridha Allah dan mencari dan menambah ilmu kita. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan, kerahmatan kepada kita dan memberikan ridhonya atas apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kajian sore hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Waqiah, di mana surat Al-Waqiah merupakan salah satu surat yang mungkin sebagian besar kita telah mendawamkan atau telah merutinkan membaca surat Waqiah karena melihat betapa banyak manfaatnya, banyak barokahnya dari surat Waqiah, di samping surat-surat yang lain juga tidak kalah pentingnya. Tapi pada sore hari ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana kandungan isi surat Waqiah dan apa manfaatnya, sehingga dalam kita menjalankan rutinitas kita dalam membaca surat Waqiah, baik ada yang melakukan di pagi hari, sore hari, maupun malam hari, sesuai dengan keyakinan dan mungkin dalam tanda kutip kesenggangan kita masing-masing, biar menjadi tambah khusyuk, tambah yakin, dan dengan doa yang khusyuk, tawadhu, dan berharap banyak, mudah-mudahan apa yang kita inginkan semakin gampang terwujud. Ibu-ibu sekalian, sebelum kami persilahkan narasumber kita pada sore hari ini, perkenankanlah sedikit kami mengenalkan narasumber kita, walaupun ini sudah rutin dan saya yakin semuanya sudah mengenal, tapi izinkanlah saya menyebutkan sedikit dari background pendidikan beliau. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita dan menjadi kita lebih mengenal tentang sanad keilmuan beliau, sehingga apa yang kita sampaikan kita bisa benar-benar tahu dari mana beliau mendapatkan ilmu yang beliau punya pada saat hari ini. Ibu sekalian, Ibu Dr. Lili Umi Kulsum, beliau pendidikan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, beliau tempuh di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, ya, MTS-nya dia di negeri, MTSN beliau, dan aliyahnya di Mu'alimin Mu'alimat. Tambak Beras Jombang yang kebetulan pengasuhnya Bu Nyai Mahfudhah Ali Ubaid. Kemudian meneruskan S1 Tafsir Hadis di IAIN Sunan Kalijaga Jogja. Berbarengan dengan S1 Tafsir Hadis, beliau mondok di Sunan Pandanaran. Dan beliau hafidhoh dan menghafal Al-Qur'annya di bawah bimbingan Mbak Mufid di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Jogja. Beliau meneruskan pendidikannya S2, kemudian S3 dalam konsentrasi yang sama, yaitu tentang tafsir dan hadis di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat ini bidang administrasi, bidang umum dan keuangan. Maka beliau
memang dalam kehidupannya dari mulai kecil sampai sekarang bergelut dalam Al-Quran, dalam tafsir. Maka dari itu perlu kiranya kita mencari berkah dari beliau ya tentang keilmuan tafsirnya. Maka dari itu tanpa panjang lebar kami persilahkan Ibu Dr. Umi Husnul untuk menyampaikan tafsir dan ilmunya. Dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rahmatullahi wabarakatuh alaihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ibu Dr. Andes Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, juga Ketua Badan Pembina Khidmat Muslimat NU, dan juga menjadi Gubernur Jawa Timur yang sangat saya muliakan dan saya hormati Ibu Nyai Hajah Mahfudah Ali Ubed binti Ki Haji Wahab Hasbullah sebagai Ketua Umum Khidmat MNU Pusat sekaligus penasihat PP Muslimat NU. Yang saya hormati seluruh pengurus Pusat Muslimat NU dan seluruh pengurus atau jamaah baik di wilayah maupun di cabang beberapa daerah. Juga hadir di sini yang saya hormati PCI MNU, PCI Muslimat NU di berbagai negara. Kayaknya istiqomah tiap Selasa ya. Alhamdulillah, semoga kita semua ikut keberkahan bagi yang istiqomah. Yang saya hormati Ketua Periodik Muslimat NU beserta jajarannya dan seluruhnya yang terlibat dalam acara ini. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan Ustadzah satu persatu. Terima kasih kepada moderator Ustadzah Lia Zahiro dan MC Ibu Izu Nikmah. Hadirin semua yang diberikan kesempatan untuk hadir pada Zoom room ini. Alhamdulillah pada siang hari ini, sebelum kita mulai saya mohon Fatihah satu kali aja, meskipun tadi udah doa bersama ya. Saya mohon Fatihah satu kali, tapi kita tujukan pada semua guru, muassis Bahrul Ulum, ya, terutama Bu Nyai Wahab, ibunda dari Ibu Nyai Mahfudah Ali Ubed, dan semua muassis Bahrul Ulum. Kemudian yang kedua untuk Kiai Jogja, Kiai Mufid Mas'ud beserta keluarga, juga semua guru-guru kita, orang tua kita. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi jariah beliau semua yang telah memberikan bekal dan ilmu pada kita semua. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk terus mengikuti kajian mudarosah yang diadakan oleh Khidmat Muslimat NU ini setiap minggu ya, setiap Selasa. Mohon maaf saya tidak begitu aktif mengikuti, tapi biasanya ikut sebentar terus keluar. Semoga tidak mengurangi keberkahan yang saya dapatkan.
Salawat salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Jika kita diizinkan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus bisa membaca sholawat kepada beliau dalam keadaan apapun, dan kita diizinkan oleh Allah untuk bisa memperoleh syafaat Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat. Baik, sesuai dengan arahan dari Ibu Nyai, kali ini yang akan kita bahas adalah Surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ini sudah biasa kita baca, mungkin sebagian besar juga sudah hafal ya dari surah Waqiah. Maka dalam kesempatan ini kita sama-sama untuk belajar isi dari surah Al-Waqiah ini sebagai upaya untuk kita bisa lebih dekat dengan memahaminya, lebih merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis Tirmidzi ini Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya sahabat Abu Bakar pernah mengatakan kepada Rasul, "Wahai Nabi, bahwa Nabi terlihat lebih tua." Ini bahasa sahabat ya. Kalau kita pada guru kita gak enak juga guyonnya seperti ini. Karena ini sahabat Rasul ya. Nabi terlihat lebih tua. Maka Nabi menjawab, "Aku dijadikan tua oleh surat Hud, Al-Waqiah, Mursalat, Amma Yatasaalu, dan Idza Syamsu Kuwirat." Surat-surat ini surat yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Kemudian Ibnu Mas'ud menceritakan terkait dengan fadilah surah Waqiah ini. Siapa saja yang membaca surah Waqiah setiap malam hari, maka selamanya ia tidak akan tertimpa kemiskinan. Ini saya kutip dari ini adalah diterangkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 281. Surah Waqiah terdiri dari 96 ayat. Dia diturunkan sebelum Nabi hijrah, tergolong dari surah Makkiyah. Surah yang ke-56 bila dilihat dari tartib mushafi, tartib yang urut mushaf yang biasa kita baca. Bila dilihat dari tartib nuzuli, surah Waqiah ini turun setelahnya surah Duha dan Toha dan sebelum surah Syu'ara. Isi global dari Waqiah ini ya, isi pokok, isi utamanya adalah tentang kehancuran bumi atau terjadinya hari kiamat. Di situ juga dijelaskan tentang wujudnya atau adanya hari pembalasan yang tidak dipercayai oleh musyrikin Mekah pada saat itu. Hari pembalasan ini dibuktikan dengan adanya beragam kenikmatan yang akan dimiliki oleh ahli surga dan beragam pula kesengsaraan atau siksa yang akan diberikan oleh diberikan kepada ahli neraka. Nah, pertama, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ayat ini menggambarkan tentang, terus ya ini kelanjutannya, bumi guncang ya, kelanjutan ayatnya seterusnya juga. Bumi guncang, daru jadal andur jawab satu jibal basaid ya, fakana haba'an mumbassa. Ya, bumi guncang, kemudian gunung dihancurkan. Yang kita anggap kokoh-kokoh seperti saat ini, gunung yang seperti itu besarnya, seperti itu kokohnya menjadi pasok bumi. Ketika datang hari kiamat, ya dengan mudah Allah menggoncang-gancingkan sehingga semuanya bisa menjadi debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan. Sehingga inilah yang dikatakan idza waqa'atil waqi'ah.
apabila telah terjadi sebuah kejadian. Waqiah itu ya terjadi ya. Waqiah sebuah kejadian. Jadi di sini sebenarnya tidak disebut hari kiamat, bukan idza waqa'atil qiyamah, tapi idza waqa'atil waqiah. Waqiah dengan isim ma'rifat ini mengandung makna sebuah kejadian yang agung, sebuah kejadian yang besar, sehingga ini diarahkan pada hari kiamat. Oleh karena itu, hari kiamat pun kalau kita belajar apa nama lain hari kiamat, nama lainnya antara lain juga al-waqiah, yaumul waqiah. Nah, ayat berikutnya, wa kuntum azwajan salasah, ya. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun as-sabiqun. Tidak masuk sini. Wasabiqun as-sabiqun. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika terguncang tadi ya prosesnya adalah gonjang-ganjing dulu. Ya, orang mengatakan sekarang sudah banyak gempa-gempa di bumi, bagian dari tanda-tanda itu kalau kita dari sisi teologi ya. Tapi kalau dari sisi sains, mereka akan mengatakan bahwasanya bumi itu memang seperti kayu serat-seratnya gitu ya. Sehingga tatanan ini ketika satu sudah runtuh maka menggoncang yang lainnya. Semakin banyak maka semakin banyak yang runtuh, dan itu bagian dari tanda hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, nah kemudian urutannya kiamat, kemudian ada hari kebangkitan, yaumul ba'ats ya. Kebangkitan, setelah kebangkitan kemudian ada yaumul jaza, hari pembalasan. Ketika hari pembalasan ini maka bisa dikelompokkan menjadi ashabul yamin, ashabul shimal, dan as-sabiqun as-sabiqun menurut kategori surah Waqiah ini. Nah, as-sabiqun as-sabiqun. Ada tadi itu ashabul yamin, ashabul shimal. Dan sini as-sabiqun as-sabiqun yang dijelaskan dulu dalam ayat ini. Ulaika fi jannatin na'im, ya. Semua ayat ini fi jannatin sullatul awwalin wa kulul akhirin ala sururin maudunah muttaqiin 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildan mukhalladun. Ini sampai ayat ke-26 ini semua menggambarkan kenikmatan-kenikmatan yang akan dimiliki oleh as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang dianggap paling awal ya, yang terdepan gitu ya, memperoleh hidayah Allah dan diperlakukan masuk dari muqarrabin, orang yang didekatkan oleh Allah, orang yang didekatkan oleh Allah pada rahmatnya Allah. Apa kenikmatan yang akan diberikan oleh kelompok as-sabiqun as-sabiqun ini? Pertama adalah dikatakan sururin maudunah ya. Oh, bukan di depan ini, dipan ya. Jadi sarir itu tempat tidur itu ya. Jadi leha-leha gitulah, menyantai, bersantai di dipan bukan depan itu. Salah tulis ya. Bersantai di dipan. Mengapa Al-Quran digambarkan seperti ini? Kita membayangkannya nanti seperti kalau kita pelatihan tidur di dipan ya. Ini hanya gambaran saja, gambaran bahwasanya saking enaknya itu kelompok as-sabiqun sehingga dia bersantai, dia udah terlepas dari pikiran banyak hutang, pikiran tarik pajak belum bayar dan sebagainya, udah lepas semua saking nikmatnya sehingga tinggal bersantai-santai. Ketika bersantai itu dia yatufu 'alaihim wildan mukhalladun. Dia dilayani oleh wildan, oleh seorang remaja, ya di sana tidak ada orang tua di sana, semuanya jadi muda semua, dilayani oleh remaja. Yang ini saya tulisnya dalam sebuah tafsir tulisnya mengapa tulis wildan, remaja dan tidak ada tua dan tidak bisa tua, umurnya terus segitu aja, dengan membawa
gelas dan teko yang berisi air dari sumbernya. Ka'sin min ma'in, ya, air jernih lah. Juga dari gelas-gelas itu mereka juga mendapat hidangan khamr, tapi tidak memabukkan dan tidak bikin pusing. Ya, ibu-ibu sekalian, Al-Quran banyak sekali bercerita kenikmatan surga itu ada khamrnya. Mungkin yang surat Mulk kemarin juga sudah pernah saya singgung, ya. Mengapa selalu khamr dihadirkan gitu? Kita sekarang dikasih sesendok aja gak doyan gitu ya. Maka ketika diiming-iming di surga ada khamr, emang kita mau? Enggak juga gitu ya. Kalau di sana ada jus durian gitu mungkin mau ya. Ini rayuannya khamr. Mengapa demikian? Karena menyesuaikan dengan masyarakat penerima wahyu pertama saat itu, di mana budayanya adalah minum khamr. Meskipun di masyarakat Indonesia aja, tidak usah ke barat, ke dunia lain. Indonesia aja salah satu contoh, ya, daerah-daerah Muslim yang minoritas di Indonesia itu yang masih ada beberapa yang masih pakai budaya minum khamr. Artinya di dunia kita Muslim dilarang minum khamr, tetapi kemudian di dalam Al-Quran itu tuh dihibur ya. Udahlah sekarang nggak usah minum khamr, nanti di surga dapat khamr meskipun minum beberapa botol tidak akan la yusaddaun anha wa la yunzifun. Nggak pusing, nggak mabuk. Nah, itu cara merayu Al-Quran ya, menghibur Al-Quran menghibur para pemabuk atau orang yang hobi minum khamr. Kemudian Al-Quran juga menghibur yang dunia ini yang suka lirik-lirik perempuan gitu ya, sehingga dihibur lagi. Udahlah nggak usah macam-macam. Di sana nanti ada wanita yang ya pulau itu matanya ya, mata indah. Nggak tahu indahnya kayak apa itu ya. Kemudian kenikmatannya juga tidak ada perkataannya sia-sia, itu tidak ada saling menggunjing dan lain sebagainya, tidak ada perkataan yang menimbulkan dosa, ya. Di sana hanya ada illa qilan salaman salama. Yang tersebar di situ hanyalah salam-salam kedamaian. Nah, ayat berikutnya itu wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Mohon maaf ini teksnya belum tertulis di situ. Juga diberikan adalah wa faqihatin katsirah la maqtu'atu wa la mamnu'ah. Semua buah-buahan, daging ya, daging burung ya apapun yang diinginkan ada deh gitu ya. Nah, mumpung ingat ini, atau nanti aja di ijazah ya. Ada ijazah tentang wafagah tingkatsiroh lama qatu'ati wa. Mungkin di belakang nanti saya singgung lagi. Berikutnya kemudian ada ashabul yamin. Jadi tingkatannya itu sabiqun itu yang paling bagus ya. Ashabul yamin itu sudah bagus juga ya. Tetapi di bawah peringkatnya sabiqun. Tafsir saya cari-cari tidak ada kriteria terinci gitu ya, A, B, C, D untuk sabiqun, F, G, Z, ashabul yamin tidak ada. Hanya menjelaskan pembagian ini bahwasanya ada orang yang termulia, kemudian ashabul yamin di bawahnya, kemudian yang paling akhir adalah ashabul shimal. Ashabul yamin juga masih dengan kenikmatan, ya, sama di sini. Bahasanya yaitu ada naungannya luas dan lain sebagainya bersama. Kemudian ada ini yang dihebohkan oleh para laki-laki ketika saya masuk dalam tim penerjemah itu, inna asya'annahunna isya'a faja'allahunna abkara urban atsroba. Urban atsroba ini di situ diartikan gadis-gadis suci penuh cinta. Jadi di Al-Quran di sini itu menggambarkan sebenarnya memang ayatnya di situ gadis-gadis, kalau bahasa vulgarnya ya, gadis-gadis yang montok. Karena ini ibu-ibu semua nggak apa-apa deh ada kata-kata itu. Secara zahirnya memang intinya apa? Ya ini menghibur pada semua yang kehidupan dunia itu kan yang dilihat
oleh kaum laki-laki itu dari bodinya perempuan. Maka disebutkanlah itu kata-kata itu di dalam Al-Qur'an gitu ya. Ada urban atroba. Ya, banyak kisah di sini, Bu. Terkait dengan ini, saya pernah ya cerita sebentar. Ada komentator orang non Muslim gitu ya. Ketika saya memberikan ini di dalam ya sebuah acara online juga, kemudian dia ngomentarinya itu di YouTube. Di komentari adalah kenapa Qur'annya surganya orang Islam itu jorok banget, atau masih aja di surga itu ceritanya seks juga gitu. Ya, silakan nanti para ustazah ini bisa menjawab atau nanti kita diskusikan lagi ya. Ini karena ayatnya banyak ya. Jadi itu ketika saya ngisi komentarnya ada di YouTube dia di bawah. Pada lain kesempatan dia bikin ceramah saya dibandingkan dengan surga menurut Islam dan Bible gitu. Kata dia, tuh surganya orang lu katanya. Orang Islam itu beda banget dengan surga saya katanya dia. Kenapa orang Islam itu di dunia masih aja di dunia cerita poligami, ya kan, seks-seks juga. Ketika kenikmatan di surga masih juga cerita perempuan juga, perempuan yang ya intinya kecinta dan seks itu dan seterusnya deh. Kenapa begitu gitu? Protesnya dia sambil intinya mencibir pada kita gitu ya. Ya ini fenomena dari ayat itu kita harus bisa membelanya. Oke. Nah, di sini ketika ini ayat faja'allahu nabakar urban atraba ashabul yamin, ini ada sebuah kisah ya dalam Sunan At-Tirmidzi. Tabi'in Al-Hasan Al-Basri bercerita, seorang perempuan tua renta mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya dong agar saya masuk. Kata Rasul, wahai Ummi Fulan, sesungguhnya surga tidak mau dimasuki orang tua renta kayak kamu gitu kan. Ya ternyata Nabi guyon juga ya sama ini yang harus kita ketahui, bahwasanya dakwah Nabi itu nggak kaku-kaku banget gitu ya. Ada guyon-guyonnya, ini orang tua masih diajak guyon sama Nabi. Saya menganggapnya guyon ya, nggak mungkin Nabi serius banget terkait ini karena mau membaca surat ini. Maka perempuan tersebut berpaling dan menangis. Kemudian Rasul berkata kepada para sahabat, ya istilahnya ya paling perempuannya nangis gitu, meninggalkan Rasul. Maka Rasul berkata pada sahabat, kasih tahu dia dengan adanya ayat ini, faja'alnahunna abakara urban atroba. Artinya apa? Allah akan menjadikan semuanya yang tua-tua itu menjadi gadis lagi gitu. Sehingga di surga tidak ada tua renta, adanya gadis semua gitu. Jadi sahabat disuruh suruh menjawab perempuan tua tadi yang tanya gitu ya. Sudah terlanjur ngambek, dianya udah lari. Ya ini tulis artinya semua usia penduduk surga akan dikembalikan menjadi muda. Yang laki ya ganteng-ganteng, yang perempuan ya cantik-cantik gitu ya. Ashabus Shimal, bagaimana dengan kondisi Ashabus Shimal? Ini dijelaskan mereka akan mendapatkan ya siksaan ya, minuman air panas ya, ada ayat lain yang nanah dan lain sebagainya, udaranya sangat panas, angin panas, kemudian dia dapat naungannya ya, naungan asap hitam ya. Zillimi yahmum la baridu wala karim, tidak sejuk dan tidak ya namanya juga siksaan. Namanya juga siksaan. Jadi neraka itu selalu digambarkan bagaimana gambaran kesengsaraan dan kita tidak nyamanan. Dalam beberapa ayat pasti akan ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi pada intinya semua gambaran-gambaran neraka itu mengarahkan kepada kesengsaraan,
kesakitan dan ya ketidaknyamanan. Nah, ayat berikutnya ini ayatnya, ya mutrofin ya. Wa kanu sirruna al hizzil azim wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaba. Innahum kanu qabla dzalika mutrofin wa kanu yusirruna al hizzil azim wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun al ayah. Ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana kondisinya Ashabus Shimal pada waktu dia masih hidup dan juga termasuk siksaan di akhirat. Mengapa? Mutrofina, ya, berfoya-foya. Karena dulu waktu di dunia mereka kehidupannya berfoya-foya. Berfoya-foya itu otomatis kita sudah mengetahui menggunakan harta yang tidak pada tempatnya secara berlebihan. Ketika kita baca ini, tidak serta-merta kemudian kita menyimpulkan ketika kita baca ini, wah ini kan Ashabus Shimal, kayaknya saya enggak deh. Ya, saya dapat nasihat dari guru saya. Ketika baca Al-Quran, baik itu tentang mukmin, baik itu tentang kafir, tentang munafik, ya jangan sekali-kali kita karena merasa sudah Islam, sudah iman, maka ini bukan ayat saya, ini untuk mereka, ini untuk ini namanya sombong sebelum berkembang. Belum apa-apa sudah sombong ya kalau iya, gitu kan? Karena kehidupan kita ini belum pasti akhirnya. Maka apapun ayatnya selalu kita harus waspada sama-sama. Berfoya-foya. Apakah bisa dikategorikan sebagai berfoya-foya ketika kita mengadakan sebuah acara yang di luar dari kemampuan kita? Kayaknya banyak banget. Di masyarakat kita, ya, mungkin contoh gampangnya itu adalah pernikahan gitu ya. Banyak sekali pernikahan yang ternyata ketika di balik layar ada beberapa teman itu nyata ini. Ada beberapa teman yang kemudian menggerutu setelah mengadakan walimah pernikahan. Wah, ternyata amplopnya nggak sampai 500 juta gitu ya. Padahal saya bikin acara ini sampai 1 M lebih lah, itu dia nggak niat sedekah itu, tapi berfoya-foya dan memang untuk riya. Ya, ini salah satu contoh bagaimana kita mawas diri. Jangan-jangan yang disebutkan kita masuk, jangan-jangan yang disebutkan kita masuk. Saya tidak menasihati siapapun. Saya selalu ketika acara begini, mengaji begini, saya adalah ibda' binafsi. Jadi bagian dari introspeksi saya, bagaimana apakah yang ayat-ayat ini juga pernah kita lakukan, gitu. Berbuat dosa besar. Kemudian ada lagi mereka mengatakan tidak percaya adanya hari kebangkitan. Masa bisa sih sudah jadi tulang kok bangkit, gitu. Kemudian dijelaskan juga pada hari kiamat mereka akan memakan di pohon zakum. Dan ini banyak pendapat tentang zakum, maka saya tulis zakum saja. Sama dengan tadi meminum air sangat panas, kemudian minum hamim panas, tapi dia sudah sangat kehausan gitu ya. Oke, lanjutnya. Kenapa nggak bisa? Maaf, kok macet. Halo Bapak, masih kelihatan ya? Masih. Oh iya, ininya share-nya udah gini aja. Kemudian dalam dakwah Nabi Muhammad ketika kaumnya mengingkari, jawabannya diberikan adalah la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Ini Nabi Muhammad selalu diberikan kunci jawaban ketika para umatnya menentang. Ya, ketika ditanya tadi
Idza mitna wa kunna turaba wa idhaman inna lamab'utsun aw aba'unal awwalun, ya. Apakah dia mengatakan apakah yang bapak-bapak saya dulu aja? Maka dijawab lama jammu'una illa miqati yaumin ma'lum. Yang dikumpulkan itu semuanya manusia dari yang pertama sampai nanti yang akhir. Nah, kemudian ini penegasan oleh Rasul, Tuhan yang menciptakanmu, masa sih kamu tidak mau beriman? Astagfirullah. Nah, nggak kelihatan kalau begini. Oke, Bapak sekalian, dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk berimannya itu tidak asal beriman atau ya ikut-ikutan, tetapi banyak sekali ayat Al-Quran itu keimanannya yang diarahkan dengan penerimaan logika, masuk akal gitu ya. Melalui apa? Salah satunya adalah tadabbur alam. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Ini ditantang, Nabi Muhammad dikasih cara untuk menjawab. Oke, kalau gitu tantang aja, dengan logika nantangnya. Ya, ini tidak ada kata sperma di situ, tapi tumnun itu adalah yang tersiratkan gitu ya. Siapa yang menciptakan air sperma manusia itu? Ya, kamu atau Allah? Ternyata juga ada yang kelainan dan lain sebagainya, dia tidak bisa mengobati. Maka tidak akan bisa jawab, kamu atau Allah. Siapakah yang menentukan kematian, kamu atau Allah? Sekarang ini COVID sebegini rupa sehingga banyak sekali yang meninggal. Kalau memang kematian yang menentukan adalah manusia, pastinya dia akan bisa mengelak. Tapi kan tidak bisa. Maka ini dibuat untuk ya mati gitu ya, bahasanya ya sekak mati lah, pakai logika dengan tadabbur alam. Afara'aitum ma tahrufuna antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Siapakah yang menumbuhkan tanaman, kamu atau Allah? Ya, kalau dia menjawab dia yang menumbuhkan, coba kalau sudah dibikin nggak panen, dia akan bingung juga. Maka menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menumbuhkan. Afara'aitul ma'alladzi tashrabun. Siapa yang berikan air hujan? Kamu atau Allah? Siapa yang berikan air tawar dan asin? Kalau udah asin, ya udah yang tawar udah tidak bisa diubah-ubah. Siapakah yang dapat menciptakan api? Ya, afara'aitum an-narul lati turun. Nah, sampai ini falaula idza balagtul hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Al-ayah di sini sama. Diajak debat gitu ya, diajak debat oleh Rasul. Kalau memang kamu mengaku sebagai Tuhan, kalau memang kamu mengaku sebagai kuasa, kenapa ketika saudaramu mau mati, ketika saudaramu sekarat, nyawanya sudah di sini, sudah mau ditarik oleh malaikat Israil, kenapa kamu nggak menurunkan lagi? Maksudnya ayat ini. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Di situ bahwasanya kalau memang kuasa ya udah kembalikan aja nyawanya. Tapi ternyata kan nggak bisa. Jadi tantangan-tantangan ini melalui tadabbur alam, Nabi diajarkan oleh Allah bagaimana cara menjawab dengan logika. Sehingga dia mati kutu gitu. Tidak bisa mengelak bahwasanya Allah lah memang sang pencipta, sang kuasa. Hampir sama dengan surah Al-Mulk kemarin ya. Selalu diajarkan dengan logika. Maka sangat-sangat nggak pas kalau kita beriman mulai mulai anak-anak dulu sampai sekarang, kemudian tarafnya masih kurang, kekuatan logikanya kurang. Ketika dia pindah ke luar negeri, ketika dia berkumpul dengan kelompok lain, gampang sekali untuk diubah cara berpikirnya.
logikanya cepat sekali dibalik. Sehingga keluar dari area itu dia sudah ganti, bukan NU lagi. Itu kan ada beberapa seperti itu ya, karena sudah dicuci otak. Padahal Al-Quran itu bicara tadabbur alam, atau dengan logika ini, logika-logika untuk memberikan kebenaran. Maka ini juga tantangan bagi kita, organisasi Nahdlatul Ulama, bagaimana kita cara berdakwah kepada masyarakat yang awam, masyarakat yang juga termasuk masyarakat akademis ya. Kita harus menggunakan, tidak bisa hanya dalilnya ini. Mungkin dalilnya ini tuh untuk mereka yang seperti Wahabi itu ya, yang minta dalil secara teks, padahal tidak semua ada teksnya. Tapi kita juga perlu dengan dalilnya logika. Ya, mungkin contoh yang sering saya sebutkan di sini ketika Kiai Haji Said Agil Sirot itu menjelaskan, dan ini sering saya pakai ya. Kalau di sini ada Bunyai, saya ucapkan terima kasih. Saya niru pidatonya Pak Kiai dulu, Pak Kiai Said Agil Sirot. Kalau ada temanmu yang tidak percaya bahwasanya doa kita, yasin kita, tahlil kita tidak sampai kepada orang mati, katanya, maka minta nama orang tua dia yang sudah meninggal. Ya, kemudian doakanlah dia. Siapa nama orang tuamu, bapakmu? Semua Abdullah. Ya udah. Ya Allah, Abdullah ini engkau siksa aja deh, masukkan ke neraka, jangan kau ampunin. Pasti orangnya akan marah-marah. Kok bapak saya didoain jelek, lo kan nggak nyampe. Kamu nggak usah marah-marah, kan nggak nyampe doanya. Nah, itu kan logika itu. Kalau dia yakin nggak nyampe, ya udah nggak usah marah. Kalau keluarga yang mati-mati ini saya doakan jelek-jelek gitu. Nah, ini salah satu menggunakan ajaran NU didakwahkan bukan hanya dengan dalil alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al, itu biasanya dalil untuk tahlilan gitu. Tetapi juga ada dalil yang pakai ya akal gitu ya, tapi bukan akal-akalan. Oke. Nah, ini fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu biwaqi'in nujum wa innahu laqasamul ta'lamun azim. Ini saya simpulkan aja. Ketika sudah bercerita bahwa bagaimana hari kiamat, kemudian pengelompokan manusia itu dengan berbagai siksaan dan nikmatnya, kemudian bagaimana kita diarahkan oleh Allah untuk semakin yakin dengan melalui tadabbur alam tadi, ya kan? Sudah tidak ada jawabannya, kamu atau Allah, semua jawabannya pasti Allah tadi. Kalau sudah begitu kan sudah kalah mereka yang menantang. Maka di sini fasabbih, maka bertasbihlah dengan nama Allah yang Maha Agung. Maka gambaran saya ini di sini adalah Allah sebagai pencipta, Khalik, maka dia akan memberikan semua-muanya kepada manusia. Mulai yang kecil, semut, atom, dan lain sebagainya untuk manusia. Sampai yang besar, langit, ini bumi, semuanya untuk manusia. Maka kenapa sih berat banget untuk mensucikan Allah? Kenapa sih berat banget untuk mengesahkan Tuhan? Nah, di sini fasabbih, subhanallah itu biasa dikatakan oleh Al-Quran, subhanallah amma yasifun. Mensucikan nama Allah, mensucikan Tuhan Khalik ini dari semuanya yang yang kita anggap jelek. Sifat-sifat yang kita sifatkan jelek pada Allah, yang disifatkan oleh makhluk yang lain atau manusia yang lain yang jelek pada Allah. Maka kita bertasbih untuk mengagungkan, untuk menjaga kesucian Tuhan. Ya, udah hampir selesai. Sebelum moderatornya ngasih kode ya. Innahu laqur'anun karim fi kitab maknun la yamassul mutahharun. Jadi ini terakhir dijelaskan bagaimana posisi Al-Qur'an. Kalau nanti menjelaskan isinya, ya inilah Al-Qur'an. La yamassul mutahharun, hanya orang-orang suci lah yang bisa menyentuhnya. Nah, ini saya tulis bahwasanya orang kafir itu bukan berarti, kan tadi debatnya kalah dia. Sebenarnya secara logika dia sudah mengakui
Tapi ada beberapa yang karena kesombongan, keangkuhan, dan gengsi yang besar, dia tidak beriman, Pak. Tidak menyatakan iman pada Nabi. Nah, ini ada sedikit fikih sedikit ya dalam Masul Mutahharun, karena perdebatan ini ada dalam beberapa tafsir ya. Mutahharun ada yang mengatakan ini malaikat. Kenapa diartikan malaikat? Karena yang kitab di situ diartikan sebagai Al-Quran yang masih di Lauh Mahfuz, bukan yang di dunia. Tapi ini tidak banyak berpendapat demikian. Tapi yang banyak adalah Al-Quran yang kita pergunakan, sehingga mutahharun di situ diartikan sebagai suci dari hadas ketika mau menyentuhnya. Dan ini namanya fikih, masih ada anak-anak pendapatnya. Wakilah, kola masih banyak sekali. Karena saya kajiannya bukan kajian fikih, hanya saya cantumkan aja poin utama lafaz yang kemudian menjadi ujung utama perbedaan pendapat fikhiyah. Nah, di sini ya harus suci dari hadas, ini jumhur ulama ya, kemudian dipakai oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i, oleh Syafi'iyah dan Malikiyah ya. Ya, kalau bedanya hanya pakai alas atau tidak. Dan hanya madhab Dhohiri yang tidak harus suci. Ya. Kemudian, nah ini di akhir ya ada fa'amma in kana minal muqarrabin faruhu wa rihan wa jannatun na'im. Ini sama dengan yang tadi saya kira, diulangi lagi di belakang, diulangi lagi bagaimana ya bentuk dari kenikmatan dan kesengsaraan dari 3 kelompok manusia tersebut. Tidak usah saya ulangi. Nah, udah. Inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Dan terakhir ditutup dengan inna hadza lahu haqqul yaqin. Haqqul yaqin. Semua yang disahkan tadi, semua yang tercantum dalam surah Waqiah ini adalah haqqul yaqin. Tidak ada yang bohong. Semua hak, yakin dan pasti terjadi. Oleh karenanya bertasbihlah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bertasbihlah. Saya ingat ini wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dalam surah Al-Isra disebutkan bahwasanya semua makhluk Allah itu bertasbih. Semua bertasbih. Semut bertasbih. Tanaman yang sekarang lagi musim ya, ada ikan cupang, ada ikan hias itu macam-macam, lagi musim banget, bunga macam-macam itu. Nah, alhamdulillah sekarang lagi ngetren, semua rumah itu banyak tanamannya. Kalau ukurannya mungkin pemerintahan itu bahasanya cuma untuk penghijauan. Tetapi kalau saya pribadi saya ajarkan pada anak-anak itu adalah kita rawat, ada ikan, ada tanaman. Ini karena mereka itu bertasbih melebihi jam kita. Dia 24 jam bertasbih. Maka ketika kita merawat hamba Allah yang namanya ikan cupang dan ikan lain-lain, yang nama tanaman sampai penuh rumahnya, itu mereka semua bertasbih. Ya, menemani kita bertasbih yang kita masih bolong-bolong. Ya. Maka jangan kita kalah dengan mereka. Kita manusia diberi otak ini ya, diberi akal, kita juga harus bertasbih sebanyak-banyaknya. Baik ibu-ibu, terakhir ini tadi yang dibilang oleh Bu Nyai Mahfudzoh, dan hampir semua guru-guru itu ketika disambati gimana nih perekonomian saya turun, hampir semua 99,9% itu ijazahnya selalu membaca surah Al-Waqiah. Ya, ada yang malam, ada sore ya, itu bagian dari teknis. Tetapi Waqiah itu selalu diberikan. Ada yang 14 kali, ada yang cuma boleh 1 kali. Tapi ini ijazah dari Bu Nyai Mahfudzoh tadi adalah 14 kali selama 40 hari pada waktu asar. Ini saya hanya membacakan, belum melakukan, hanya membacakan. 14 kali selama 40 hari. Semoga bisa melaksanakan. Nah, di sini sedikit saya jelaskan. Karena sering juga ada beberapa pertanyaan atau sering juga kita lihat bahwasanya orang suami nggak mau kerja, dia hanya baca Waqiah aja.
istrinya disuruh baca waki aja gitu kan. Pak, besok waktunya bayar udah baca waki aja gitu. Saya kira ini menjungkir balikkan apa namanya semua ya ada syarat ya, kecuali kalau kita masuk yang kelompok makhluk Allah atau kekasih Allah yang khawasul khawas gitu ya, sudah dia hanya mendekat pada Allah, semuanya turun sendiri gitu ya. Maka mengapa ada ijazah-ijazah ya, surat-surat ini semuanya kemarin kan mulai Fatihah, Alam Nasroh dan lain sebagainya. Ini saya jelaskan, setiap ayat atau surah memiliki khasiat tersendiri. Karena Rasul sudah mencontohkan dengan menggunakan ayat-ayat tertentu untuk ruqyah, untuk pengobatan, ayat-ayat tertentu untuk masalah tertentu. Nah ini kemudian ulama berikutnya melanjutkan dengan upaya apa namanya ya cara beliau ya, dengan pengalaman beliau. Kemudian yang kedua, ijazah adalah bagian dari usaha batiniah, maka sangat tidak layak bila tidak diimbangi dengan usaha lahiriah, apapun itu ya. Yang penting usaha dulu, meskipun usahanya sedikit tapi ada usahanya, tidak dia hanya baca waqiah, nggak usaha apapun gitu ya. Kemudian yang ketiga, Allah Maha mengetahui kapasitas rezeki masing-masing hambanya. Sehingga kita manusia dikasih 5 juta kurang, 10 juta kurang, 20 juta kurang, ada aja kurang terus kan. Nah, maka kita ketika gaji 5 juta, baca waqiah 40 hari, langsung besoknya 7 juta, baca terus sampai 10 juta. Ketika 10 juta udah stop gitu ya. Ketika dia baca, kok sekarang waqiah saya nggak manjur ya. Kemarin dari 5 juta terus cepat 10 juta, sekarang nggak manjur ini. Nah kita harus tahu, walau basatallahu rizqa li abadi la baghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Dalam surat Asy-Syura 27 bahwasanya Allah Maha tahu kapasitas rezeki yang harus dimiliki oleh masing-masing hambanya. Kalau Allah itu mengumbar gitu kan, brok gitu. La baghaw fil ardi. Kata Allah, saya yakin 99,9% hambaku pasti akan lacut gitu ya. Maksudnya ya tidak akan bisa menggunakan rezeki dengan baik. Nah, makanya berarti buku dari Mayasya. Jadi yunazilu buku dari Mayasya. Turunkannya ya semau Tuhan gitu ya. Mau berapa dikasihnya. Oke, terima kasih atas kepercayaannya. Mohon maaf atas segala hilaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon arahannya. Mohon ya kita sama-sama belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih ada waktu untuk berdiskusi. Terima kasih atas uraian materinya yang begitu mempesona ya Bu Nyai Lili. Ibu-ibu sekalian, banyak pertanyaan di kolom chat, cuman karena waktu mungkin ya yang sudah terlalu sore, mohon maaf, akan saya rangkum atau saya pilih saja mungkin ya, Bu Nyai Lili ya. Ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip dari Ibu Ernawati, kemudian Ibu Hernani, ya, terus kemudian Ibu Siti Mariam. Pertanyaannya yang pertama, ini yang mirip ya, Bu Nyai Lili, keutamaan baca surat Al-Waqiah setelah sholat subuh. Nah, terus membaca surat Al-Waqiah itu sebaiknya pagi atau malam atau sore. Nah, terus kemudian cara membaca. Jadi cara membaca itu kan kita ada yang membaca langsung, atau ini bagaimana kalau membaca itu kita mendengarkan murotal, kemudian kita melihat teks. Nah ini apa pahalanya sama? Nah mungkin itu yang mirip. Saya bacakan dulu semua apa ini dijawab dulu ya Bu Nyai Lili ya. Halo, Bu Nyai Lili. Ditutup Mbak Lili. Dibikak rumiyin masih ditutup. Oke. Mbak Lili. Masih Monggo. Kalau ada satu atau dua lagi boleh sekalian. Oh, sekalian. Oke. Oke.
Terus ada pertanyaan lagi, tadi ada ijazah yang 14 kali 40 itu kira-kira diwasalkan ke siapa ya? Jadi wasilanya atau tawasulnya ke siapa? Seperti itu. Mungkin itu dulu, saya sambil buka chat, agak trouble ini Bu Lili. Iya, nggih. Nggih, dah. Oke. Belajar. Oke. Terima kasih atas antusiasnya ya. Ada yang bertanya. Ini terkait dengan ijazah. Kalau seumpama Bu Nyai Mahfudho ada, itu lebih bagus Bu Nyai yang menjawab. Siap. Kalau Bu. Siap, Mbak. Oh, nggih. Nggih kula Monggo sampai monggo panjenengan. Nggih, kula jawab yang lainnya dulu. Jadi kalau yang ijazah bagaimana tadi bisa ke Bu Nyai. Kalau saya mungkin terkait yang mendengarkan dengan suara, kemudian dia ini saya kira itu nggak ada masalah ya, karena itu sama dengan kita baca bareng-bareng. Intinya kita membaca surah Waqiah dan satu kali duduk ya. Surah Waqiahnya nggak dibagi 2 ayat, berikutnya 5 ayat, satu kali duduk, satu kali Waqiah itu. Ini pertanyaannya hanya seputar ijazah kan? Ya, itu aja. Saya kira itu. Nanti kalau ada waktu lagi kita bahas yang pertanyaan lain yang ada di chat itu ya. Mungkin biar Bu Nyai dulu menjelaskan terkait ijazah itu. Yang monggo Bu Nyai. Ibu-ibu sekalian yang sangat kami hormati, alhamdulillah bahwa memang riyadhah ini saya mendapatkan juga dari Yai Maimun dan beberapa kiai yang lain. Biasanya kami baca habis subuh gitu. Kalau waktu subuh waktunya kurang panjang ya habis isya itu. Yang jelas saya habis subuh. Terus tawasulnya pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Terus kepada Yai Maimun dan Bunyai Faizah. Itu. Dan alhamdulillah memang itulah biasanya saya dalam menghadapi perjuangan, perkembangan untuk untuk pondok, untuk urusan apa-apa itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah Allah memberikan keberkahan. Tapi jangan saya sudah melakukan 40 hari kok nggak ada. Lah itu utamanya hatinya belum menata ikhlas, masih menghitung. Kalau saya katakan kok saya udah 40 hari kok belum ada apa-apa, itu hati, kalau saya menilai masih menghitung. Jadi kita mohon pasrah diri kepada Allah, yakin pada Allah bahwa doa kita, munajat kita insya Allah akan dikabulkan. Yang sewu jangan sampai dihitung karena saya banyak ngasih itu. Saya udah lakukan 40 hari kok belum ada. Ya Allah, itu namanya nyun sewu. Mari kita tanamkan keikhlasan nomor 1. Ikhlas adalah insya Allah segala-galanya akan dimudahkan dengan Allah. Begitu Mbak. Monggo ibu-ibu ngapunten. Ya. Oke. Masih ada waktu ya punya Lili ya. Iya, monggo. Ini mungkin ada pertanyaan yang menarik. Tergantung operatornya masih ada waktu enggak? Ya. Ada yang agak menarik, ada yang menarik ini pertanyaan. Jadi dari Ibu Hajatri Hidayah, izin bertanya. Jadi surat Al-Waqiah kalau dilihat dari kandungannya ya Bu Nyai Lili ya, dari awal sama akhir itu kan menunjuk kandungannya mengenai tentang kematian, kemudian kondisi dalam di akhirat, jadi ashabul yamin, ashabul shimal dan lain-lain. Tapi surat Waqiah selalu digunakan, ijazah-ijazah dan lain-lain digunakannya itu untuk memperlancar rezeki. Sebetulnya apa ada kaitannya antara kekayaan dengan
kematian. Ya, seperti itu. Terus pertanyaannya yang lain yang agak mirip-mirip, seandainya kita mendawamkan, merutinkan waqiah itu tapi tanpa ijazah, apakah itu manjur? Dan bagaimana kalau kita selama ini karena dengar, kemudian kita membaca tapi tanpa ada sanad ijazah itu, apakah itu manjur? Seperti itu. Silakan dijawab Bu Nyai. Oke, matur nuwun. Ini yang bikin penasaran dan sebagian besar kelompok lain yang tidak percaya dengan wirid-wirid NU itu ya salah satunya ngomongnya seperti itu biasanya kritikannya. Ngapain itu untuk rezeki itu kan? Padahal isinya kan tentang itu. Kemudian sama dengan yang lain-lainnya. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya surah-surah utama yang biasa kita baca, mau Yasin, Mulk, kemudian Waqiah, apalagi ya itu sebenarnya itu kemarin saya katakan pada dasarnya adalah menguatkan tauhid, tauhid sebenarnya. Kekuatan tauhid inilah yang akan meluruskan semuanya. Nah, tauhid yang ada di sini adalah kalau yang surah apa kemarin itu kan satu rasul ya. Kalau ini tauhid lebih pada keyakinan adanya yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul jaza ya. Adanya ini. Keyakinannya di sini. Sehingga kekuatan tauhid ini ketika kita sudah kuat yakin adanya yaumul jaza dan lain sebagainya, maka Allah akan memudahkan rezeki. Maka di slide saya terakhir tadi, ya, tidak semua atau hampir itu tidak ijazah itu tidak kalau dicari baca ini supaya nanti bisa apa ya keluarganya bagus atau apa. Itu tidak semuanya kemudian tertera di situ, tidak semuanya. Nah, yang terkait ini itu banyak yang tentang tauhid. Karena dengan kekuatan tauhid itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang kuat tauhidnya, yang bertakwa, maka Allah selalu akan memberikan solusi dalam semua masalah dan memberikan rezeki yang berlimpah ruah dari berbagai caranya Tuhan. Min haitsu la yahtasib. Ya. Makanya sangat disayangkan ketika orang membaca waqiah sedemikian rupa, ternyata perbuatannya nggak bagus. Atau ternyata dia tadi itu nagih Tuhan. Kenapa Tuhan nggak mengabulkan? Padahal saya udah baca 40 ayat loh. 40 kali kata Bunya 40 kali. Udah saya lebihkan nih 41 nih. Ternyata nggak terkabul juga gitu kan. Nah berarti kan tauhidnya nggak kuat itu, belum kuat. Padahal, nah di samping itu tadi yang saya slide terakhir tadi, di samping itu adanya ijazah-ijazah seperti ini adalah mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Adanya riwayat bahwasanya barang siapa yang membaca surah ini Yasin, yang membaca surah Mulk, siapa yang membaca surah ini Waqiah akan begini, itu kan sebuah hadis. Meskipun kemudian ada yang meneliti tidak sampai sahih, tapi itu hadis, bukan hadis palsu. Ya, berarti itu sudah dilakukan oleh ulama, oleh generasi awal. Sehingga menunjukkan Al-Quran itu ada yang memang kita fadilah dibaca. Al-Quran dibaca aja, udah dapat pahala. Satu penggunaannya. Ada yang digunakan Al-Quran ini bisa digunakan sebagai berkhasiat sesuatu. Mau ilmu hitam maupun ilmu putih. Ya, dukun-dukun itu juga pakai ayat. Ketika nyantet pun itu kertasnya juga ditulis ayat. Itu Al-Quran digunakan ilmu hitam, ya meskipun nanti yang mengikuti bukan malaikat lagi tapi jin-jin yang mengikuti, jin jahat yang mengikuti. Itu adanya khasiat. Ketika bicara khasiat,
Ya, ketika bicara khasiat, maka tidak harus sama dengan isinya, tetapi sudah dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya. Contohnya, bawang putih. Contohnya ibu-ibu kan udah contoh bumbu masak aja deh. Bawang putih itu biasanya kita hanya di dapur diulek-ulek dimasak ya. Tapi ternyata banyak yang cerita nih, bawang putih diginikan bisa menjadi obat. Bawang putih 5 siung, 5 siung bisa digunakan untuk obat ini, obat ini. Orang banyak yang mengatakan bahwasanya bawang putih ini berkhasiat selain untuk masak, ternyata dia berkhasiat untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu namanya berkhasiat. Ayat Quran itu juga bisa digunakan sebagai jimat, artinya berkhasiat selain untuk dibaca. Ya, jadi ini kalau kemudian kita ditantang terus oleh orang lain, kenapa baca itu, maka jawabannya adalah semua ayat yang diwiridkan kepada kita oleh ulama-ulama itu adalah penguatan tauhid, mengajarkan kekuatan tauhid. Kita percaya dengan adanya tadi itu udah, insya Allah. Sehingga tadi itu kalau tauhidnya kuat, udah turunlah semuanya. Saya kira itu. Jadi tidak yang nikmat, karena banyak nikmat di situ tadi ya. Afara itu mahrun. Oh, satu lagi yang tadi saya akan mengatakan ada ijazah ya. Ini ijazah dari siapa? Kiai Mojokerto ini, siapa namanya? Ya, bukan. Insya Allah udah Mas Duki. Mas Duki kayaknya. Yemat namanya. Saya manggilnya Yemat. Itu ada wafaqihatin katsiroh la maqtu'ati wala mamnu'ah. Sehingga kita kalau menyiram tanaman itu ya, mulai pertama ngambil air itu baca itu terus wafaqihatin katsiroh la maqtu'ati wala mamnu'ah. Terus wafaqihatin katsiroh, Ibu kalau bawa keran bawa itu selang itu ya, wafaqihatin katsiroh la maqtu'ati wala mamnu'ah itu. Jadi kalau buah-buahan dia akan berbuah terus, wafaqihatin katsiroh, tidak ada tidak terputus berbuahnya. Saya kira itu Mbak Lia, semoga kalau ada kekurangan maaf. Baik, terima kasih Bu Nyai Lili. Saya kira cukup. Cuman yang terakhir ada yang mau menegaskan, mungkin Bu Nyai Mahfudho yang bisa memberi jawaban. Tata cara membaca waqiah yang 14 itu, Bu Nyai. Jadi sehari 14 hari selama 41 bagaimana? Ya. Begini Ibu-ibu, yang saya maksud jumlahnya 14 kali. Membacanya kalau bisa waktunya asar atau subuh. Kenapa asar? Karena pergantian malaikat. Subuh disitulah memang mulai startnya kita akan bekerja pada siang hari. Sehingga insya Allah apa yang dikuatkan oleh Mbak Lili, memang stressingnya untuk menambah ketauhidan. Kalau tauhid kita kuat, kita yakin, kita mantap, insya Allah akan dijabahi. Jadi itulah saya sangat berterima kasih kepada Mbak Lili. Bagian untuk penguat, untuk riyadhah ini adalah jariah yang sangat mulia. Semua ayat Quran itu bagus, tapi ada ayat-ayat yang tertentu untuk ketenangan dan kebutuhan kita, seperti Yasin adalah jantungnya Quran, penguat hidup kita semuanya. Sekira itu yang untuk yang surat Waqiah itu saya terus terang sudah ngalami. Saya baca 41 hari 14 kali, kita berhenti setengah bulan atau sebulan. Kalau memang belum merasakan puas atau belum bisa tercapai, silakan diulang kembali. Insya Allah, percayalah, ya Allah akan memberikan semua itu kemuliaan dan kebesaran Allah. Tauhid Punyai dan sewu. Saya tegaskan 14 hari itu 14 kali selama 41 hari. Pun berhenti dulu. Doanya riyadhahnya 41 hari 14 kali. Tidak untuk selamanya, tidak. Oke. Yang jadi pertanyaannya tadi itu bukan satu hari 14 kali waqiah.
Iya, 1 hari 14 kali waqiah. Selama 41 hari. Oh, siap. Hari. Berhenti, insya Allah nanti itu. Karena saya berani ngomong, saya merasakan kenikmatan dan keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi, semoga semuanya bisa merasa nikmat dunia dan akhirat. Dan tauhid kita semakin mantap, semakin kuat, sehingga kita mudah-mudahan termasuk ahli jannah dan ahli khair. Itu yang kami harapkan. Makasih, mohon maaf. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Saya rasa kajian kita pada siang menjelang sore hari ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Dan terutama kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nyai Haja Lili Umi Kalsum di tengah-tengah kesibukannya dalam mengasuh pesantrennya, pesantren mahasiswa yang berbasis Al-Quran ya Bu Nyai Lili ya. Jadi santrinya semua penghafal Al-Quran di pondoknya. Di tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri membagi ilmu kepada kita semua. Tentunya kami juga semua meminta maaf atas kekurangannya dan paling terakhir ucapan terima kasih kepada Bu Nyai Mahfudzoh yang tidak berhentinya memberikan kami bimbingan dan ijazah-ijazah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Amin. Qabil tuh ya Bu Nyai, ijazah kami terima. Mudah-mudahan kami bisa meniru riyadhah Bu Nyai. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kajian yang akan datang dengan tema yang berbeda. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.